Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jamaluddin Al-Haq dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 09. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial untuk membuat form login menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. Dan untuk JavaScriptnya saya akan menggunakan library dari jQuery untuk membersihkan dan mempermudah sintak dari JavaScript nanti. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah membuat directory untuk code-nya nanti. Saya akan buat dari berupa form. Oke, di sini. Kemudian saya akan membuka aplikasi untuk melakukan coding. Di sini saya menggunakan VS Code. Nah, ketika di dalam VS Code kita masuk ke menu file, kemudian ke open folder. Arahkan ke folder yang tadi kita buat. Sini saya buatnya di dalam dokumen dan kemudian di form. Dan select folder. Setelah itu saya akan buat file baru berupa form.html untuk file HTML-nya. Set file. Pertama saya akan menggenerate atau membuat struktur dari file HTML-nya. Untuk memudahnya saya menggunakan ini tanda seru, kemudian saya tekan enter. Kemudian akan muncul semua struktur dari HTML-nya. Pertama untuk title-nya saya akan ubah menjadi form login. Yang pertama saya akan membuat contain div yang menggunakan kelas container untuk membungkus setiap elemen dari formnya nanti. Div sini akan saya buat kelasnya. Kelasnya di sini saya akan menggunakan container. Nah, untuk nama dari kelasnya itu terserah sesuai keinginan saya. Untuk mudahnya yang umumnya itu menggunakan container. Kemudian di dalam div-nya saya akan tambahkan form untuk formnya nanti. Oke. Untuk form ini pastikan isikan no validate agar tidak perlu validasi ulang ketika kita mensubmit atau melakukan perubahan pada formnya nanti. Kemudian saya akan buat judul dari formnya. Saya akan menggunakan H2. Saya akan isi form login. Setelah itu, yang pertama saya akan membuat form untuk menginputkan username dari formnya nanti. Nah, saya buat div. Kemudian diisinya saya beri label untuk judul dari formnya nanti. Labelnya berupa username. Kemudian saya masukkan untuk inputnya berupa sintaknya input. Tipenya untuk tipenya teks karena username-nya itu biasanya saja, bukan email ya. Kemudian inputnya tipenya teks. Kemudian saya akan live view agar lebih mudah. Live preview. Nah, seperti ini. Sini sudah ada username. Kemudian saya akan menambahkan placeholder agar untuk membantu menerangkan apa yang harus diisi di dalam username nanti. Placeholder. Saya akan masukkan username. Oke, seperti ini. Setelah masukkan placeholder, saya akan membuat ID untuk inputnya ini agar untuk menghubungkannya nanti ke JavaScript dan juga CSS-nya nanti. ID-nya, untuk ID-nya terserah ya. ID-nya saya akan menggunakan user. Oke. Dan juga saya akan menambahkan ID Saya akan menambahkan span agar ketika
nanti username-nya itu salah, akan muncul pemberitahuan bahwa input tidak valid. Nah, maka dari itu kita akan menambahkan span seperti ini. Masukkan input, isikan input tidak valid seperti ini. Oke. Kemudian kita berikan ID juga agar untuk memanggilnya di dalam JavaScript dan CSS-nya nanti. ID rupanya berupa error dari user seperti ini. Dan juga saya akan menambahkan kelas untuk mengkategorikan nanti. Ini kan input tidak valid, seharusnya itu tersembunyi sebelum kita memasukkan username. Maka dari itu saya akan menambahkan kelas yaitu sembunyi untuk menyembunyikannya input tidak valid ini nanti. Untuk menyembunyikannya nanti saya akan menggunakan JavaScript ya nanti. Oke. Kemudian saya akan copy div yang dari username ini untuk membuat passwordnya. Nah, tinggal kita ganti saja username menjadi password. Nah, ID dari user kita ganti menjadi password. Password seperti ini. Nah, masukkan untuk passwordnya juga diganti menjadi password. Oke. Nah, untuk errornya juga diganti menjadi error password seperti ini. Kemudian untuk ini kan username dan juga inputnya itu berdampingan. Saya akan membuat inputnya itu berada di bawah dari username-nya menggunakan sintaks br. Ini type lakukan hal sama pada password br type seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan button untuk submit atau login pada formnya nanti menggunakan sintaks button berupa isinya yaitu login seperti ini. Nah, kita akan tambahkan ID juga pada buttonnya. ID-nya berupa login aja biar mudah. Seperti ini. Nah, untuk strukturnya secara kasar seperti ini untuk HTML-nya. Ini sudah selesai ya. Kemudian saya akan menambahkan CSS-nya. Sama saya akan buat file baru yaitu for CSS berupa for.css. Pastikan berakhiran .css. Atau kalian bisa juga menambahkan CSS-nya langsung di dalam file HTML. Tapi untuk mudahnya saya akan buat di eksternal saja CSS-nya. Ini. Kemudian untuk memanggilnya kita masuk pada struktur head di sini. Masukkan link rel link setelah isi host. Di bagian host ini kita isi dengan nama dari file CSS-nya. Filenya css from.css ini. Nah, kemudian masuk ke folder CSS-nya. Nah, CSS-nya pertama kita edit terlebih dahulu, yaitu dari kontainernya terlebih dahulu. Karena .container karena kontainernya itu berupa yang pertama ini class container untuk menambahkan width, padding, dan juga margin pada kontainer ini nanti. Kontainer ini pertama saya akan buat width-nya atau ketebalannya width saya isi 90 V seperti ini. Oke. V-nya besar kecil ya. V kemudian max width-nya
maksimum ketinggiannya ya, maksimum widthnya kita isi 680 px. Oke, setelah itu untuk padding kita tambahkan padding yaitu sebesar 2 IM dan 1,5 IM seperti ini untuk jaraknya ini. Kemudian saya akan buat background color dari ini, dari formnya ini saya akan pilih Alice Blue. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan margin saya isi 1 IM dan juga auto seperti ini. Kemudian saya tambahkan border radiusnya berapa, 0,5 IM. Oke, seperti ini. Udah, kemudian saya akan tambahkan background dari formnya ini. Untuk menggunakan background saya menggunakan body aja. Untuk background colornya, menggunakan background color. Saya pilih blue saja. Blue seperti ini. Oke. Kemudian saya akan menambahkan untuk margin dari input ya. Ya, ini lupa nih saya untuk form ini div label set. Oh ya, perlu lagi. Langsung ke input aja. Di input untuk mengatur input yang ini, 2 di input mengaturnya. Pertama saya akan menggunakan paddingnya berupa 1 IM seperti ini. Kemudian untuk button dan inputnya saya akan tambahkan lagi button dan juga input. Ini langsung sekalian saja karena nanti akan sama hasilnya. Yang pertama display saya atur lock seperti ini. Kemudian outline saya hilangkan 0 seperti ini. Kemudian widthnya ke 100%. Kemudian saya menggunakan padding ke 0,5 ya, seperti ini. Kemudian menggunakan border radiusnya besar 0,3 IM, 0,3 ya. Oke. Salah. Border radius bukan border radius seperti ini. Ini untuk merapikannya saya akan menambahkan berupa bintang untuk merapikan dari bordernya ini. Bintang seperti ini. Box sizing kita isi border box. Nah, akan rapi seperti ini. Kemudian setelah input button, kita akan mengatur buttonnya tersendiri. Buttonnya ini, yang ini akan mengaturnya. Saya akan mengganti background colornya, font size-nya, dan juga yang lain-lain. Button. Pertama saya akan mengatur font size-nya. Saya akan isi 1 IM. Kemudian background colornya saya akan ganti menjadi blue saja. Blue terlalu kontras kelihatan ya. Mungkin saya ganti apa ya? Terlalu jelek. Kita ganti gunakan colornya ini aja, color palette-nya. Saya akan buat lebih cerah seperti ini. Sedikit lebih cerah. Nah, ini makanya RGB 1774255.
Oke. Kemudian setelah colornya saya akan tambahkan border. Bordernya saya isi not, menghilangkan border dari loginnya ini nanti agar membedakan dengan input dari username dan passwordnya. Kemudian setelah border saya akan tambahkan margin top untuk memisahkan dari password dan login. Margin top ini salah, margin top yang ini untuk memisahkannya. Saya isi 2 ya. Seperti ini agar terpisah. Oke. Setelah itu saya akan membuat input tidak valid ini menjadi merah karena kan ini kan berupa error. Error itu biasanya berwarna merah. Ya. Dot sembunyi. Nah, kita panggilnya itu kelasnya itu sembunyi, sama-sama sembunyi kelasnya. Sembunyi. Kemudian colornya isi red. Oke. Nah, kemudian warnanya akan menjadi merah. Kemudian saya akan membuat form login ini yang dua tadi judulnya. Saya akan perbesar dan juga buat latar tengah. Tinggal kita panggil dua. Font size-nya saya akan besarkan. Font size menjadi 0,5 yen. Seperti ini. Dan juga untuk align-nya menggunakan teks align jadi center seperti ini. Kira-kira seperti ini saja untuk CSS-nya, ya singkat-singkat saja. Kemudian saya akan melakukan konfigurasi terhadap JavaScript-nya. Karena kita tambahkan terlebih dahulu file dari JavaScript-nya. Ini tambahkan from, kita buat samakan saja js form .js, pastikan .js di belakangnya seperti ini dan enter. Nah, untuk memanggilnya di sini di Java div saya akan tambahkan namanya itu script ya, script command script untuk memanggil JavaScript-nya ini. Script tambahkan src isi dengan nama dari file JavaScript-nya JS seperti ini. Dan kita langsung ke file JavaScript-nya. Yang pertama kita buat function untuk semuanya, function looping karena kita ketikkan $. Oh iya, hampir lupa, kita akan memasukkan library dari jQuery ke file HTML-nya dengan cara pertama kita masuk ke website dari jQuery, masuk ke mana? Saya di dasar jQuery. Nah, maksudnya ke CDN-nya. Nah, untuk versi itu terserah. Saya akan menggunakan versi 4 di sini yang script uncompressed. Tinggal kita salin saja, disalin, kemudian masuk ke VS Code-nya. Nah, di HTML kita pastekan di bagian head. Saya akan taruh di bawah link rel di CSS-nya. Seperti ini, tinggal dipaste, kemudian di save. Dan masuk ke JavaScript-nya. Pertama kita ketikkan $ untuk memanggilnya. Dan masukkan dokumen untuk memanggil seluruh isi dari dokumennya ini. Kemudian .ready. Kemudian kita menambahkan function-nya kita kosongin isinya. Kemudian kita ketikkan ini buka kurung pelawak. Isinya kita pertama saya akan menyembunyikan terlebih dahulu info tidak valid ini agar ketika user tidak menginputkan apa-apa ini tidak tampil. Untuk melakukannya kita pertama dolan buka kurung tutup kurung dan saya akan panggil kelas dari info tidak valid yaitu sembunyi.
masukkan kelasnya. Untuk input kelas kita gunakan titik, kemudian nama dari kelasnya sembunyi. Untuk komennya saya gunakan hide seperti ini, dan tutup kurung, bukan tutup kurung, dan tutup koma. Ya, coba seperti ini. Ini salah nih. Ini ready. Nah, seperti ini. Salah penulisan, ya koreksi ya. Salah penulisan sedikit akan mempengaruhi hasil codingan nanti ya. Oke. Setelah itu saya akan membuat variabel untuk menginputkan username dan passwordnya nanti ini ke JavaScript. Yang pertama gunakan var variabel. Saya akan menambahkan variabel baru yaitu user, sama dengan user itu sama dengan apa? Kemudian saya akan memanggil ID dari user untuk input username-nya, yaitu ID-nya berupa user. ID-nya bernama user. Dan buka tutup kurung, dan strip tanda petik 2. Dan untuk memasukkan ID kita gunakan pagar. Oke. Dan nama dari ID-nya yaitu user. Setelah itu kita dot-nya value atau value. Dan jangan lupa tutup kurung. Bukan tutup kurung. Yang pakainya file aja, tidak apa-apa. File seperti ini. Kemudian titik koma. Sama hal yang sama dilakukan pada password. Pass, saya akan menggunakan variabel pass bersama dengan buka tutup kurung, strip 2 titik, ya strip 2 atau koma atas 2, atau kemudian pagar, kemudian nama dari ID passwordnya yaitu password seperti ini. Kemudian titik value dan buka tutup kurung dan titik koma. Oke, kita sudah menambahkan variabel untuk user dan juga passwordnya. Kemudian saya akan menambahkan konfigurasi jika akan mengkonfigurasikan username yang bisa digunakan yaitu admin, dan juga password yang bisa digunakan yaitu admin123. Nah, untuk menambahkannya pertama saya membuat if jika user itu yang dimasukkan user ini sama dengan ada klik 2 itu untuk membuat string admin dan juga password berisikan password admin 123. Nanti akan seperti ini. Nanti akan ditentukan jika input dari user berupa admin dan juga password admin, saya akan menambahkan berupa pertama yaitu membuat pemberitahuan ya, bahwa login berhasil. Untuk melakukan seperti itu menggunakan komen alert seperti ini, buka tutup kurung, strip 2, kita masukkan apa yang ingin kita tampilkan seperti login berhasil seperti ini. Nanti ketika username dan password dimasukkan admin dan admin 1 2 3 4, maka akan muncul login berhasil. Kemudian saya akan menambahkan itu ketika login berhasil itu akan masuk ke tab berikutnya atau file HTML selanjutnya. Nah, untuk menambahkannya saya akan menambahkan filenya terlebih dahulu. Filenya itu saya akan menambahkan halaman 2.html seperti ini. Untuk isinya saya akan isi aja satu berupa selamat login seperti ini. Jangan lupa di save dan balik ke JavaScript-nya. Kemudian isikan window dot location.
kemudian dot href sama dengan titik dua atas, koma dua atas, isikan dengan nama dari file HTML-nya atau file yang ingin dituju, yaitu halaman 2 seperti ini. Jangan lupa titik koma di bagian belakang untuk menutup sintaksnya. Kemudian saya akan coba admin 123. Oh ya, ini untuk tipe dari password ini jangan menggunakan tipe teks, gunakan tipe password. Salah saya. Password. Seperti ini. Nah, seperti ini akan berhasil. Coba kita refresh. Admin 123. Kemudian ini sudah berhasil. Coba saya akan tes di browser. Start from di halaman from.html. Coba admin 123 login. Login. Coba saya akan lanjut terlebih dahulu untuk menambahkan tesnya. Nah, untuk tesnya yaitu ketika salah satu dari atau username atau password itu salah, akan muncul pemberitahuan berupa input tidak valid seperti ini yang tadi. Nah, untuk menambahkannya, yang pertama saya akan inputkan else, kecuali jika else yaitu if jika variable user itu tidak sama dengan admin, maka kita akan munculkan dari span dari input tidak valid. Pertama kita inputkan dulu dari ID-nya berupa yang pertama error user. Kemudian kita koma atas 2 kali, koma atas 2. Kemudian pagar, masukkan error, masukkan nama dari span ID dari span-nya, error user. Pastikan sama error user seperti ini, dan di belakangnya kita ketikkan .show seperti ini, stop, titik koma. Hal yang sama dilakukan pada password. Kita akan menambahkan passwordnya. If jika password pas tidak sama dengan admin 123, maka akan menampilkan password error. Oke, $, cek 2 kurung, koma atas 2 kali, koma atas 2, tagar, kita masukkan nama dari ID dari passwordnya, error password, dan .show untuk menampilkannya. .show seperti ini. Oke. Ini sudah selesai. Saya akan tes coba. Coba saya akan passwordnya saya acak dan passwordnya saya benarkan, yaitu admin 123. Harusnya di bagian username akan muncul input tidak valid. Bentar, saya coba cek. Saya coba save. Coba saya tes. Coba saya akan tambahkan di sini apa ya? Oh iya, lupa. Oke, di sini ada kesalahan karena seharusnya itu muncul pengkondisian ini ketika kita melakukan submit login. Dari itu, nah itu kita tambahkan terlebih dahulu
pengkondisian dari login ini. Melakukan pengkondisiannya, kita pertama panggil ID dari button ini di slash, pastikan itu slash ini. Kita masukkan, kita ketikkan ID-nya dari buttonnya, lupa login. Ini kemudian pengkondisiannya yaitu ketika diklik, kita klik, langsung kita dapatkan fungsinya function. Ini berupa kan tutup kurung, dan kita copy ini salah tadi ke dalam function dari login. Oke. Nah, seperti ini. Tadinya itu pengkondisian ini di dalam function login. Karena pengkondisian ini terjadi ketika kita klik login. Coba saya tes, sama saya save dulu. Tes ini saya acak, dan yang saya acak, seharusnya ini muncul input tidak valid. As if user admins bisa mendengar dan login, kita klik login, button ID login, klik function. Coba saya cek di browsernya, tes. Coba ada beberapa pun, tapi bisa. Mungkin saya akan tambahkan indikator dari fungsinya. Saya akan tambahkan A, itu juga A. Ketika melihat prevent default, kan ada kurung seperti ini. Salah ini prevent seharusnya muncul prevent default. If user value if jika user sama dengan admin akan mengkondisikan password and pass. Ini berhasil. ID ini sudah pas ini salah nih coy. Ini harusnya ini ID nya itu password salah. Pas double S ini salah ketik. Coba cek. Kita gunakan button ID nya login button password ya, ini pastikan benar. Error password value untuk mengambil value dari password ini. Oke, ternyata di sini masalahnya itu berada di variable klik ini. Klik tadi salah ketik, kemudian di functionnya ini belum saya spasi, dan untuk prevent default ini digunakan itu agar tab tidak terrefresh secara otomatis. Jika saya masukkan sampai login ini tidak terrefresh secara otomatis, agar seperti itu. Ini coba saya tes ini, sudah saya tes. Ini coba ketika
adminnya saya acak, kemudian passwordnya juga saya acak, maka pada username dan password akan muncul info tidak valid. Tapi ketika passwordnya saya benarkan admin 123 dan username-nya saya acak, maka hanya pada username saja yang tidak bisa, yang muncul perintah info tidak valid. Seperti itu. Kemudian ketika saya benarkan admin 12 admin dan password admin 123, saya login, akan muncul permintaan login berhasil. Dan ketika saya klik OK, akan muncul ke file halaman 2 HTML dan itu selamat login. Oke, seperti itu. Oke, sekarang seperti itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.